Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Ada istilah penari yang baik adalah penari yang bisa mengikuti irama gendang ya. Selain itu juga untuk penari biar nggak membosankan, maka diperlukan improvisasi gerakan-gerakan agar yang nonton itu tidak bosan. Nah, untuk kesempatan kali ini adalah segmen Hendra menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Rongsok yang atas nama Wahidin dari Pekalongan. Ini Pekalongan Kota Batik ya. Biasanya kalau di Pekalongan ini banyak sekali ini ya, kones yang tapi masih ada benangnya, itu banyak sekali itu kalau untuk di daerah Pekalongan. Saudara Wahidin ini menanyakan tentang beliau ini memproses barang ya, tapi setelah dijual itu enggak sesuai gitu. Jadi mungkin antara operasional dengan harga jualnya itu rugi ya, rugi di waktu pemrosesan ya, mungkin seperti itu maksudnya. Nah, di sini minta kira-kira seperti apa yang terbaik. Nah, di sini kita coba sharing ya, apa yang memang pernah saya alami ya, dan mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat. Tapi saudara Wahidin ini nggak menjelaskan kira-kira memprosesnya ini. Beliau ini memang mulung terus setelah dapat barang itu ditumpuk dalam waktu tertentu, terus dipilihin, diproses ya. Itu prosesnya pun itu enggak dijelaskan, atau istilahnya proses jadi siap giling atau masih proses gelondong, maksudnya masih partai ya, atau memang saudara Wahidin ini nampung di TPS atau TPA ya, nyari di situ ya. Setelah itu mau milihinnya mungkin agak makan waktu, atau mungkin saudara Wahidin ini mungkin mengelola bank sampah ya. Kalau bank sampah itu biasanya warga menjualnya itu dalam bentuk campur aduk, nggak karu-karuan ya. Nah, di situ pengurus bank sampahnya itulah yang memproses, memilah-milah nantinya ya. Jadi nggak dijelaskan di sini, saya jelaskan secara global. Jadi begini, seperti di kalimat pembuka saya, kadang-kadang untuk usaha itu memang perlu improvisasi ya dalam menjalankan usaha. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang perlu kita lakukan, walaupun itu hal-hal yang nggak baku. Jadi nggak misalkan kita proses selamanya semuanya harus kita proses, tapi ada bagian-bagian tertentu yang mungkin kalau kita perhitungkan secara tingkat efisiensinya ya, itu justru boros nantinya, itu nggak perlu diproses. Sebagai contoh ini, misalkan kayak gelas ya, gelas plastik kalau untuk yang bersih ya, ini memang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan gelas yang kotor seperti ini ya, yang kotor seperti ini. Akan tetapi ya, untuk memproses ya gelas yang kotor ini menjadi gelas bersih, ini waktunya cukup lama. Untuk yang sudah profesional ya, itu kalau satu hari itu udah sambil empot-empotan itu sekitar 15 kilo paling dapatnya. Karena untuk gelas plastik ini 1 kilo isinya sekitar 350 buah ya. Jadi ini makan waktu. Jadi kalau misalkan diperhitungkan antara waktu yang dikeluarkan dengan selisih harganya nanti nggak sesuai, memang lebih baik ini dijual kotor ya, nggak perlu dijual bersih ya. Karena kalau ini dijual bersih, kita harus memprosesnya justru pemborosan di waktu, dan itu kaitannya juga dengan biaya. Nah, selain itu juga misalkan seperti kertas ya, kertas seperti ini kan campur nih ya, kertas ya. Kalau misalkan sahabatku ini sebagai pengepul atau misalkan mulung udah dapatnya seperti ini ya, ya udah timbang aja duplek. Karena apa? Kalau misalkan mau kita proses ya, misalkan ini HPS-nya kita ambil ya, nah cuma 1-2, tapi selisihnya nanti dengan waktu ya yang kita keluarkan itu nggak sesuai, lebih baik ini langsung dijual apa adanya seperti ini, duplek ya. Nah, atau misalkan ketemu nanti jenis plastik daun ya, jenis plastik daun seperti ini ya. Ini plastik daun campur aduk, ini ada HD susu di sini, ada HD hitam, ada HD putihnya, HD warna, ada PP komplit, ini paket komplit ya. Nah, ini misalkan kita proses barangnya sedikit ya, nantinya nggak sesuai ya.
lebih baik dijual apa adanya seperti ini ya, plastik campur ya, plastik campur. Atau syukur misalkan sahabatku ini bisa ketemu pengepul yang bisa menggunakan sistem refaksi ya. Maksud sistem refaksi seperti apa? Jadi sahabatku itu menjual dalam bentuk campur aduk ya, apa dapatnya sahabatku semua ya. Nah, nanti pihak pengepul lah yang memilahnya ya. Nah, di sini sahabatku lebih diuntungkan karena apa ya? Biasanya kalau untuk tenaga yang tersedia di pengepul itu udah tenaga yang sedikit lebih profesional ya. Mungkin dalam kerjanya juga lebih cepat dan juga barangnya juga mungkin nggak hanya sedikit ya, karena ada barang-barang yang lain ya. Nah, diproseslah oleh pengepul itu, nanti hasilnya seperti apa itu yang ditimbang ya. Misalkan contoh seperti plastik ini, nanti HD susunya berapa kilo, HD hitamnya berapa kilo, PP-nya berapa kilo, nanti kita tinggal terima bersih, dipotong dengan biaya pensortiran dari pengepul tersebut. Itu kalau misalkan memang ada pengepul yang mau menerima seperti itu ya. Jadi sistem refaksi ya. Jadi kasarane ngomong ya, apa dapatnya sahabatku misalkan kayak gerobak diseret ya, entah isinya apapun itu, dibrek, bos aku nimbang tapi pilihin aja dulu yang laku, itu yang tak timbang, nanti dapatnya berapa, biaya yang dikeluarkan untuk sortiran berapa, nanti saya yang bayar ya. Nah, yang memang nggak laku sampah ya monggo dibuang. Itu sangat menghemat nanti dari sahabatku, udah nggak buang sampah ya toh, udah nggak pusing-pusing mikirin apa nyortir segala macam ya, dan sudah pasti tenaga lapak itu lebih cepat nantinya ya. Terus sahabatku bisa berpikir yang lain nantinya ya, dibandingkan sahabatku harus memproses sendiri sementara barangnya itu hanya sedikit, itu malah makan waktu. Daripada memproses ini, sahabatku waktunya bisa digunakan untuk yang lain, misalkan untuk mengerjakan yang lain, ngelobi sana sini dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi, dalam bisnis pun ada dibutuhkan improvisasi bisnis ya, nggak harus datar ya. Jadi ada sedikit seni-seninya lah seperti itu ya, selama memang seni-seni itu tidak melanggar norma-norma bisnis ya. Sekian ya. Kalau luka mengenai tubuh, ada harapan sembuh. Tapi kalau luka mengenai hati, kemana obat akan dicari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.